Bumi ini menyimpan beberapa tempat misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan rahasianya oleh peneliti. Segitiga Bermuda adalah salah satunya. Banyak sekali mitos-mitos yang dipercaya oleh sebagian orang di dunia tentang tempat ini. Tak hanya terdapat berbagai misteri di dalamnya, segitiga Bermuda juga menyimpan hewan-hewan yang misterius. Kembali lagi di Bestlist YT, dan ini dia 5 spesies yang hidup di Laut Segitiga Bermuda. Ikan barrel eye. Ikan barrel eye adalah spesies ikan unik berkepala transparan dan menyeramkan. Ikan ini memiliki alat penciuman atau lubang hidung tepat di atas mulut yang mirip seperti mata. Ikan barrel eye hidup di perairan yang dalam dan beriklim tropis di daerah Atlantik, Pasifik, dan Laut Hindia. Salah satunya segitiga Bermuda. Benda hijau berbentuk tabung yang berada di dalam kepala ikan ini merupakan alat penglihatan atau mata. Ahli biologi laut percaya bahwa alat penglihatan mereka terletak di dalam kepala, yang berarti membuat mereka hanya mampu melihat ke atas dan akan membuat ikan ini sulit untuk melihat ke depan. Dan dengan bentuk mulutnya yang kecil dan runcing, akan menyulitkan mereka untuk menangkap mangsa. Dan anehnya lagi, bahwa mata ikan pada tempurung transparan ini dapat berputar loh guys. Ikan barrel eye telah diketahui sejak tahun 1939. Hiu goblin. Tahukah kalian, hiu goblin juga dijuluki hiu alien karena bentuknya yang unik. Bahkan, hiu ini memiliki beberapa nama panggilan. Di Jepang, hiu ini dijuluki dengan nama Mitsukurizame, Squalo goblin di Italia, dan Squalo voleto di Indonesia. Namun, nama yang paling populer untuk spesies yang satu ini adalah nama yang berasal dari Inggris, yaitu hiu goblin atau goblin shark. Tidak seperti kebanyakan hiu lainnya, hiu goblin tidak berbahaya bagi manusia. Perlu kalian ketahui nih guys, hiu ini termasuk spesies hiu yang langka. Hiu goblin pertama kali ditemukan pada tahun 1898 di lepas pantai Jepang. Hiu ini umumnya memiliki panjang tubuh antara 3-4 meter ketika dewasa dan mempunyai moncong yang memiliki banyak pori-pori yang mampu mendeteksi listrik yang digunakan untuk mendeteksi mangsa. Tersebar luas secara global, spesies ini paling banyak terdapat di Samudra Atlantik dan Indo-Pasifik. Namun, laut yang memiliki spesies hiu goblin terbanyak berada di negara Jepang dan Taiwan. Ctenophora atau ubur-ubur sisir. Ctenophora merupakan hewan terbesar yang bergerak dengan menggunakan silia dan ukurannya dapat mencapai 1,5 meter. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu silia? Silia adalah jaringan-jaringan kecil yang berfungsi seperti sapu. Silia berfungsi menangkap kotoran dan mendorongnya agar tidak turun ke saluran pernapasan yang lebih dalam. Dan bulu-bulu silia sangat sensitif terhadap zat berbahaya. Ciri khas dari Ctenophora adalah memiliki sisir yang berjumlah 8 baris. Sisir ini bukan seperti alat untuk kita merapikan rambut ya guys. Sisir pada hewan laut ini merupakan kumpulan tangan berbulu yang bisa bercahaya dalam gelap. Dan bagian ini juga digunakan Ctenophora untuk berenang. Karena berbentuk seperti ubur-ubur dan memiliki sisir, maka Ctenophora sering disebut ubur-ubur sisir ya guys. Nah, spesies yang satu ini tidak punya otak atau sistem syaraf pusat, tetapi mempunyai jaring saraf yang membentuk cincin di daerah mulut.
Cacing Bobit. Jika sebuah film berjudul Tremors pernah mengangkat cerita tentang monster cacing raksasa, mungkin film itu terinspirasi dari spesies yang satu ini. Film yang menceritakan mengenai beberapa penduduk dari kota kecil di Nevada melawan makhluk cacing subterania yang disebut Graboid. Cacing Bobit adalah cacing yang panjangnya kurang dari 1 meter hingga 3 meter. Spesies ini merupakan predator penyergap dan berburu dengan cara membenamkan seluruh tubuhnya dalam sedimen lembut di dasar laut dan menunggu sampai mangsa di dekatnya diambil di salah satu antena sensornya. Saat rangsangan diterima, ia akan menyerang dengan kecepatan tak terduga. Giginya yang tajam akan membuat tubuh sang mangsa terpotong saat ia melakukan penyerangan. Cacing Bobit hidup di perairan yang biasanya lebih hangat dan sering berburu di tempat yang diam atau di antara terumbu karang. Paus bungkuk. Paus bungkuk adalah salah satu spesies rorqual terbesar. Memiliki panjang 12-16 meter dan memiliki berat kurang lebih 36.000 kg. Paus yang satu ini memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala yang menonjol dan sering muncul ke permukaan laut. Dan menariknya, paus bungkuk melakukan migrasi dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan mamalia lainnya. Melansir dari National Geographic Indonesia, seekor paus bungkuk betina pernah ditemukan melakukan perjalanan migrasi terjauh dari Brazil menuju Madagaskar dengan total jarak mencapai 9.800 km. Nah, itu dia video dari kami ya guys. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. See you next time and bye-bye.